Nah, entah siapa Huang yang dicari Nakjon, tapi menurut pihak rumah sakit, si Huang baru saja meninggal. Namun tiba-tiba alarm kereta akhirat akan segera berangkat, sehingga Nakjon pun segera mengajak Somi pulang. Karena itu, Somi pun cerita keanehan tadi, mengapa ia emosi melihat pria berbaju pantai itu. Dan sebagai panitia surga yang dapat ke bumi, Nakjon siap membantu sampai ingatan Somi kembali. Gak berapa lama pelangi pun muncul, tanda kalau hewan yang meninggal di bumi telah sampai di surga, di mana Bulldog dan kawan-kawannya kini menjadi panitia khusus untuk hewan peliharaan tersebut. Nah, sesuai lingkungannya, hewan terbagi atas beberapa macam. Ada yang muter gak jelas karena semasa hidupnya terus diikat. Ada juga yang putih bersih karena hewan peliharaan orang kaya. Yang kasihan sih mereka, diam waspada di pojokan akibat jadi hewan terlantar selama di bumi. Dan yang paling miris adalah hewan bernama Minky yang diam di depan pintu itu. Karena semasa hidupnya tuh, dia terus menunggu pemiliknya hanya untuk sekadar bermain. Tapi meninggal tanpa sempat bahagia. Membuat teman Bulldog bernama Mandu terdiam, karena ia juga nggak mau hidup seperti itu. Beralih ke Hesuk yang sejak tadi merasa gelisah entah karena apa. Ia sih mikirnya karena Wati yang tiba-tiba muncul macam ondel-ondel ini. Tapi setelah dipikir-pikir, nampaknya bukan karena si Wati. Yah, sejak berada di surga, Wati merasa sangat bahagia. Penyebabnya karena sang ketua yang tampan di matanya, di mana ia sejak tadi memandanginya lalu menghampirinya macam hantu. Membuat sang ketua sangat terkejut. Niatnya mau happy-happy di surga, tapi kok rasa-rasanya seperti di neraka. Apalagi Wati dengan barbarnya menyatakan cinta. Kan sang ketua langsung kabur dari sana. Namun tiba-tiba sebuah brosur terbang ke wajah si Wati, membuatnya kepikiran sebuah ide. Yah, itu brosur ekskul di surga, di mana salah satu pengajarnya adalah sang ketua. Alhasil, ia pun bergegas ke kantor. Selain mendaftar, ia juga menakut-nakuti setiap manusia yang pengen daftar di ekskul sang ketua. Di saat yang sama, studi tur para hewan berakhir di gerbang reinkarnasi. Gerbang di mana setiap hewan dapat hidup kembali menjadi manusia di bumi. Tapi sebelum itu, mereka harus reinkarnasi dulu sebagai hewan. Yang konsepnya tuh seperti ngumpulin poin kebaikan. Itu pun jika mereka berbuat baik di kehidupan sebelumnya. Ditandai dengan cahaya di tubuh mereka yang bersinar terang. Ya, meskipun sebelumnya sebagai hewan liar, Mandu hidup sebagai hewan yang baik. Makanya ia dapat bereinkarnasi sekarang. Tapi karena bingung, mereka pun diskusi kepada sang ketua. Ya, meskipun uring-uringan akibat dihantui si Wati, sang ketua tetap menjelaskan bahwa kehidupan di surga hanya sementara dan reinkarnasi adalah keputusan terbaik buat si Mandu. Malamnya mereka yang pulang kebingungan akibat Hesuk menatap mereka cukup lama lalu pergi tanpa penjelasan. Ya, Hesuk masih pusing mencari penyebab kegelisahannya, dan itu bukan Nakjon ataupun Somi. Nah, untuk meredakan kegelisahannya, ia pun nonton TV yang memperdebatkan masalah perpisahan suami istri di surga, di mana wanita ini mendukung hidup jomblo di surga karena sudah bosan dengan pasangannya di bumi. Sementara yang pria mendukung kelanjutan hubungan, menjadikan Hesuk dan Nakjon sebagai contohnya. Ya, meskipun Hesuk memilih jadi tua, Nakjon tetap menerimanya atas nama cinta. Namun tiba-tiba si wanita mengingatkan Hesuk. Ya, itulah sumber kegelisahan Hesuk sejak tadi, karena ibu Nakjon juga masuk di surga. Alhasil, ia pun menyembunyikan papan nama rumah biar mertuanya nggak datang ke sana. Tapi lah, yang bersangkutan malah muncul dong. Dan meskipun Hesuk berwujud tua, mertuanya tetap mengenalnya. Jadi, setelah menikah dulu, sang mertua tinggal di rumahnya selama 5 tahun. Dan itu menjadi hari-hari terburuk bagi Hesuk, karena mertuanya adalah tipe orang yang suka ngatur semuanya. Lihat aja tuh tingkah si Hesuk, yang meskipun gak nyaman dengan keberadaan mertuanya, tapi ia tetap berusaha untuk ramah dan hormat. Alhasil, ketika sang mertua pulang, mereka pun berdebat panjang lebar. Hesuk gak mau jika mertuanya datang ke rumah itu, sedangkan sebagai anak, Nakjon tentu merindukan ibunya. Sementara Somi lain juga masalahnya, masih saja memimpikan pria berbaju pantai itu. Besoknya, meskipun sedih karena Mandu dapat bereinkarnasi, mereka tetap menyarankan Mandu untuk memilih kehidupan terbaik. Namun tiba-tiba Nakjon mengajak Mandu
ikut dengannya ke bumi bersama si Somi. Hesuk sendiri segera ke gereja setelah tahu kalau pendeta yang kita panggil Udin ini sakit. Ya, meskipun di surga, Udin yang aslinya meninggal di umur 5 tahun, kecapean akibat kemarin menggendong Hesuk pulang. Karena itu, Hesuk pun merawatnya layaknya anak sendiri. Sementara sang ketua terkejut mengapa siswa ekskulnya cuma si ondel-ondel ini. Yah, berkat ancamannya kepada peserta lain, Wati dapat berduaan dengan cintanya, bertingkah sok cantik, padahal sang ketua sama sekali nggak betah, bahkan menghentikan kelas hanya dalam 3 menit. Beralih ke bumi, di mana pemilik Mingki sangat senang ketika melihat Mingki di depannya. Padahal mah itu si Mandu yang diajak jalan-jalan oleh Nakjon. Yah, setelah Mingki meninggal, pemiliknya menyesal. Harusnya tuh ia punya banyak waktu luang buat si Mingki. Dan inilah alasan mengapa Nakjon membawa Mandu ke bumi, agar Mandu bisa mendapat gambaran harus bereinkarnasi menjadi apa nantinya. Selain itu, Nakjon juga memberi surat agar wanita ini dapat mengirim pesan kepada Mingki. Sementara Somi kebingungan karena nggak bisa menyentuh apapun di sana, sehingga Nakjon pun membantunya. Ya, Nakjon dapat melakukannya karena memiliki jam akhirat. Begitupun ketika Somi menyentuhnya, sehingga Somi dapat menyentuh apapun di bumi saat dipegang oleh Nakjon. Tapi yang terpenting sekarang bagaimana membuat Somi mengembalikan ingatannya. Singkatnya, wanita tadi pun menulis permintaan maaf kepada Minki, sehingga Minki yang sejak tadi menunggu di depan pintu akhirnya lega membalas suratnya dengan rasa terima kasih karena meskipun kesepian, ia tetap bahagia pernah hidup bersama pemiliknya, berharap pemiliknya hidup bahagia di bumi dan dapat bertemu di kemudian hari. Sementara Bulldog dan kawannya nangis terharu setelah tahu si Mandu gak lama lagi bereinkarnasi, berharap Mandu gak pernah melupakan mereka. Sedangkan Hesuk lagi-lagi harus direpotkan dengan kedatangan mertuanya yang membawa banyak perabotan untuk mengganti yang rusak di sana. Gak hanya itu, sang mertua juga mengajak Hesuk jalan-jalan besok karena ada yang ingin dibicarakannya, membuat Hesuk semakin pusing. Besoknya, Mandu pun akhirnya bereinkarnasi dan temannya yang baru tahu kalau Mandu memilih hidup jadi peliharaan tunawisma tentu protes, tapi Mandu malah tersenyum karena itulah pilihannya. Yah, belajar dari kisah si Minki dan hewan lainnya, Mandu gak peduli punya tuan yang kaya atau tidak, karena yang terpenting baginya adalah bisa bermain, makan, tidur, dan hidup setiap waktu bersama pemiliknya. Di lain sisi, Hesuk buru-buru ke gereja untuk menghindari mertuanya, mengajak si Udin panen ubi sampai masak roti dan minuman, biar punya alasan gak pulang ke rumah. Malamnya, ketika Hesuk pamit pulang, Udin seketika bersedih, teringat kehidupannya di bumi yang pantang menyerah menunggu sang ibu di depan gereja itu, hingga akhirnya ia meninggal. Makanya saat di surga ia jadi pendeta karena ingin selalu berdoa di sana. Setidaknya ia masih mencari jawaban mengapa ibunya menelantarkannya di depan gereja. Di saat yang sama, Wati sangat terkejut melihat sang mertua ternyata masih menunggu di sana. Ya, ia sadar dengan kesalahannya kepada Hesuk selama ini. Hanya saja ia malu mengakuinya. Padahal benar-benar sedih melihat kehidupan Hesuk yang puluhan tahun merawat putranya yang lumpuh di bumi. Tapi karena Hesuk gak kunjung datang, ia pun pamit pergi. Dan saat bertemu Nakjon di depan, ia berpesan gak akan pernah lagi datang ke sana. Berharap mereka hidup bahagia tanpa kehadirannya. Membuat Nakjon seketika bersedih. Jadinya ketika Hesuk datang, Nakjon pun protes. Namun Hesuk tetap pada pendiriannya yang gak nyaman dengan mertuanya, membuat mereka bertengkar, berujung saling ngambek. Besoknya, sang ketua lagi-lagi harus meratapi nasibnya satu ruangan dengan si Wati. Namun kali ini, Wati bertanya mengapa Hesuk dan Nakjon masih bertengkar, padahal harusnya mereka bahagia di surga. Alhasil, sang ketua pun menjelaskan bahwa setiap pernikahan pasti punya masalah, namun di kasus Hesuk dan Nakjon, pengalaman itu terlewatkan akibat Nakjon yang lumpuh. Makanya situasi itu berlanjut di surga. Wati sih gak peduli penjelasan itu karena tujuannya hanya ingin berduaan dengan cintanya, sehingga ya, sang ketua punya kuasa menghentikan itu, buru-buru pergi daripada menderita di sana. Sementara di bumi, Nakjon lagi-lagi membawa Somi,
Tapi saat melihat pria itu, Somi gak dapat mengontrol emosinya. Yah, entah siapa Somi sebenarnya. Ia tiba-tiba mencekik pria itu, membuat Nakjon bingung. Padahal Somi gak menyentuh jamnya, tapi mengapa bisa mencekik manusia di bumi, di mana ia buru-buru menghentikan itu.